di Jackpot. Kemarin kita udah ngobrol sama banyak banget instansi, terus ada juga teman-teman komunitas. Dan hari ini, yang paling aku tunggu tuh, podcast yang paling aku tunggu. Karena hari ini aku bakal ngobrol bersama Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Semarang. Ada Bapak Fajar Purwoto SHMM. Luar biasa. Bapak apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Pak, bisa menyapa Tribuners dulu? Iya. Halo Tribuners, terima kasih. Yang penting jaga kesehatan sehingga kita tetap fit selalu ya. Oke, mantap. Pak, ini saya mau ngobrol banyak dan juga mau tahu jauh lebih banyak. Karena selama ini kalau misalnya sebentar Pak, ada yang ketinggalan. Kita belum copot masker. Iya. Oke, biar Iya. tetap protokol menjaga jarak ya kita ya Pak ya, tetap aman ya. Nah, Pak, saya mau ngobrol banyak. Tentunya saya mau tahu juga sih. Sebenarnya Satuan Polisi Pamung Praja itu kan kita cuma tahu mungkin kepolisian dan lain-lain, tapi kita tahu Satpol PP ini adalah yang biasanya menertibkan gitu. Sebenarnya kalau misalnya Tribuners mau tahu apa sih tugas dan tanggung jawab Satpol PP sendiri? Ya gini Tribuners ya, kita ini Satpol PP kan menegakkan Perkada dan Perda. Perkada itu berarti peraturan kepala daerah. Terus berapa banyak harus diterapkan semua produk yang dihasilkan oleh pemerintah kota dengan DPRD, kami berhak mengawasi dan menertibkan. Karena kalau perda ini tidak kita amankan, Kota Semarang seperti apa ya. Sehingga mohon maaf, ini Kota Semarang bersihnya luar biasa. PKL tertib. Itu salah satu sisi andal dari Satpol PP. Kami tiap hari mobile, ada PKL yang di protol yang kita ambil, ada PGOT kita ambil, ada 44 itu bahasa kita Mbak ya. 44 itu orang gila itu kita ambil. Jadi tugas kami itu luar biasa. Selama itu kaitan dengan ranah perda. Tapi kalau pidana itu ranahnya kepolisian itu Mbak. Oke, jadi bedanya di ranahnya itu peraturan daerah ya? Iya, kita penegakan peraturan daerah, tapi kalau kaitan pidana itu ranahnya pihak kepolisian. Dan tadi Pak, saya tuh ngecek websitenya Satpol PP Kota Semarang. Itu tuh sudah lengkap, ada peraturan daerah yang bisa ditindak sama Satpol PP. Iya. Pak, ini Kota Semarang nih paling sering yang dilanggar itu peraturan apa Pak? Iya, kita ini karena hajat hidup ya Mbak ya, rata-rata teman-teman ini sedulur-sedulur kita karena di posisi penempatan PKL. Saat saya jadi kepala dinas perdagangan di peraturan PKL yang kita buat itu kan mereka jam tayang jam 16.00 sampai dengan jam 04.00. Begitu kita masuk Satpol PP tetap perda itu kita jalankan. Tapi manakala ada yang buka pagi hari setelah jam 6 sampai dengan jam 1 pasti kami tertibkan. Apakah Satpol PP harus tegas? Iya. Jadi kami tidak pandang bulu Mbak. Begitu dia di protokol Gajah Mada, Tamrin, terus Pahlawan, sepanjang Pemuda itu harus steril, tidak ada satupun PKL. Jadi makanya kalau Tribuners bisa lihat Kota Semarang kok sudah bersih sekali. Iya, karena itu peran yang luar biasa dari teman-teman Satpol. Sehingga apalagi kita ini Kota Semarang kan kota terbersih se-Asia Tenggara. Ujung tombaknya siapa? Satu, Disperkim sama Satpol PP. Kalau Satpol PP sehebat apapun kota ini, Satpol PP-nya tidur, ya tataannya pasti rusak. Jadi kalau sudah menjadi Kasatpol ya satu, tutup mata, tutup hati, tutup telinga pasti selesai. Tapi kalau kita saat peneriban kita main perasaan kita nggak jadi. Gitu Mbak. Berarti benar-benar penindakan tegas ya Pak ya? Iya, tegas. Penindakan tegas. Itu kalau misalnya ada yang dibongkar selalu yang diperlihatkannya sedih-sedih ya Pak ya? Iya. Jadi gini, selalu saya sampaikan teman-teman PKL atau orang-orang yang melanggar di sempadan jalan itu ya. Kota Semarang itu sudah luar biasa, sudah bukan metropolitan lagi ya.
karena kita sekarang sudah hampir menyamai Surabaya, atau barangkali ada beberapa poin kita lebih dari Surabaya. Ikuti saja aturan yang dibuat oleh pemerintah kota sehingga kita tuh nyaman. Sebetulnya enak kok kalau warga masyarakat tertib, satpol itu tidak kerja Mbak. Tapi kalau masyarakat nggak tertib ya satpol pasti kerja, itu aja. Delalah pada suka nggak tertib ya. Iya. Jadi muter. Iya betul. Dan Bapak ikut terjun ya Pak? Setiap pembongkaran pasti saya pimpin ya, kecuali kalau PKL 5, 7 itu ya anggota yang turun. Karena mohon maaf rata-rata kan ya kita ada yang suka ngeyel, ada suka nantang. Nah itu sensasi buat kita juga Mas. Sensasi. Ya karena begitu orang ngajak rame malah kita senang. Tapi kalau dia diam ya kita diam gitu loh. Karena aturan fungsinya penegakan perda itu memaksa. Kalau penegakan perda ini kita loyo, kita landai, rusak tatanan kota, sehingga siapapun nanti kasatpolnya, siapapun yang megang kendali penegakan perda itu harus tegas, tapi satu sisi humanis. Contoh humanis apa? Kami sudah siapkan masjid Mbak di Satpol PP ini. Ya itu sehingga orang-orang masuk pun sekarang tereren loh, karena di luar garang tapi di sini selalu mendengar pengajian ya itu kan keren tuh Mbak. Kita bangun masjid itu setiap Senin Kemis itu pasti ada kultum untuk membekali anggota kami. Oh luar biasa. Jadi mungkin boleh di luarnya tetap tegas, Iya, betul, garang, betul. tapi kalau di dalam tetap sentuhan Hello Kitty-nya masih ada ya Pak ya. Betul. Aduh, Pak luar biasa. Tapi saya penasaran, mungkin nanti saya boleh ikut ya Pak kalau ada penindakan ya Pak? Boleh Mbak, silakan. Boleh ikut nanti. Mungkin saya akan lebih banyak diem karena takut. Takut dari masyarakatnya pasti juga ada penolakan. Iya. Dari Bapak tindakan tegas, mungkin saya nanti cuman berdoa yang terbaik aja. Iya. Bapak, saya mau tanya juga. Ini masa pandemi gitu, banyak sekali perubahan, adaptasi yang pastinya dilakukan gitu. Dan juga ada peraturan PKM ya Pak ya, pembatasan kegiatan masyarakat. Dan ini masih berlangsung sampai di tanggal 24 nanti. Tanggal 24 nanti. Tapi Pak, selama ini itu regulasi berubah-ubah kan ya Pak ya. Mungkin ada yang aturannya dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Tapi penindakan dari Satpol PP mungkin banyak teman-teman yang ngerasa, duh kok aku mau bikin usaha keadaannya lagi kayak gini. Mungkin Bapak bisa menjelaskan gitu Pak. Iya, jadi gini, untuk khusus teman-teman Tribuners ya, kita harus bangga punya wali kota yang namanya Mas Hendy dan wakilnya Bu Wakil. Itu luar biasanya apa? Membuat perwal SE itu fleksibel. Ya, di sisi lain di kabupaten kota ini untuk mal jam 21 kita sudah jam 22. PKL itu jam 22 kita sudah jam 00. Berarti ekonomi biar berjalan normatif. Pesan beliau ke kami, selama itu tidak melanggar silakan jualan. Tugas Satpol hanya menitipkan daerah larangan yang ditempati PKL, dan mereka PKL jualan siang hari silakan ditertibkan. Tapi kalau malam silakan dibantu pengawasannya. Begitu juga dengan mal ya, karena kemarin dari teman-teman Tribun juga kita ajak UCC Mall. Kota Semarang alhamdulillah tertib Mbak, tidak seperti kota-kota yang lain. Yang dikatakan kerumunan itu apa? Berarti mereka seperti sapu lidi, diikat jadi satu, nempel. Selama itu nempel, pasti kami bubarkan. Mall itu kami tutup. Tapi kita mobil nggak ada kerumunan itu Mbak. Jaga jarak 1-2 meter, karena pengelola mall di Kota Semarang sudah tahu bahwa saat Satpol datang ada pelanggaran pasti kami tutup, sehingga mereka rugi itu ya. Sehingga kita cek di beberapa tempat memang nggak ada kerumunan, kita mau apa lagi ya. Dan orang sekarang pakai masker, jaga jarak, terus selalu taat ke prokes karena mereka nyadari betapa bahayanya penyakit COVID ini. Sehingga saya terima kasih ke warga Kota Semarang, begitu juga dari Tribuners ini ya. Tugas kami sudah agak berkurang karena mereka sudah nyadari betapa
masker ini luar biasa berjasanya untuk perjalanan hidup kita. Itu Mbak. Luar biasa. Makanya kalau misalnya teman-teman jangan berkerumun ya Pak ya. Betul. Sebenarnya Satpol PP itu akan membiarkan dan juga dari pihak pengelola juga harus tegas ya Pak ya. Iya. Dari pihak pengelola tegas. Kalau misalnya nggak ada apa-apa tenang aja. Bapak bakal santai ya Pak ya. Silakan menikmati di mall, silakan menikmati. Tidak ada masalah. Yang penting jangan kerumunan karena 99, sekian persen itu warga Kota Semarang sudah tertib pakai masker. Kami bangga karena kita lihat di kabupaten tetangga kita masker ini sudah nggak dianggap, iya kan? Kita ini Kota Semarang keluar semua pakai masker, di jalan kita cek itu paling hanya 1-2. Berarti mereka sudah nyadar betapa berharganya masker ini nempel di hidung kita. Ya mohon maaf ya, memang sekarang kita pakai gini nggak kelihatan, mau cantik, jelek, cakep ya nggak kelihatan semua, yang penting kelihatan matanya itu. Tua muda nggak kelihatan, tapi ini kan untuk kesehatan kita sendiri. Ya kita berdoa aja lah, mudah-mudahan tahun depan ini COVID selesai, kita bisa menikmati kebebasan seperti tahun 2018 ke belakang. Kita nyaman lah, karena kita pakai begini 3 jam juga sesak juga Mbak, nggak nyaman itu. Wah, dan Bapak ini luar biasa ya. Saya lihat dari awal pandemi langsung penindakan ya Pak ya. Iya. Jadi karena Pak Wali sudah menyarankan kami, garda terdepan dalam penanganan COVID itu Satpol PP, sehingga kami diminta untuk tidak pandang bulu, karena kami selalu dibully ya. Satpol PP hanya menindak PKL, masyarakat kecil enggak, kami tidak ada urusan. Begitu mau salah ya kami tutup, karena ada kafe di salah satu jalan di Soekarno Hatta itu langsung kami tutup sementara itu, karena di situ yang menyediakan miras tapi nggak ada izin. Lah untungnya dia punya IMB bangunannya, seandainya itu bangunannya nggak ada, langsung kami ratakan. Kami nggak tanggung-tanggung karena penegakan perda ya harus satu, tidak pandang bulu, tidak tebang pilih, dan kita normatif. Jadi masukan beberapa waktu itu nggak ada MB, kita cek ternyata ada MB-nya, kita ya selesai, kita nggak melakukan tindakan. Tapi manakala ada bangunan tidak ber-MB, apalagi jalan lunas, pasti kami ratakan. Luar biasa. Aduh, Tribuners, saya dengarnya juga agak-agak ngeri serem ya Pak ya. Tapi dari tadi padahal bercanda. Iya. Tapi kalau misalnya sudah ngomong soal penindakan dan tanggung jawab, itu Bapak emang nomor 1 ya Pak ya? Iya, kami harus tegas Mbak, karena kita nggak boleh leta-leti ya. Karena Pak Wali menunjuk kami di sini ya, Kota Semarang harus bisa lebih baik, bisa lebih tertib. Tapi memang kami di luar Satpol garang Mbak, tapi kalau sudah dalam kita yang nyaman. Kita di sini nggak pernah ribut ya, jadi kita tetap saatnya kita sholat, kita jamaah, saatnya kita kumpul, kita ngobrol ya ngobrol. Jadi kita nggak selalu harus kita kenceng ya. Jadi tapi saya minta lah Tribuners sama teman-teman saya ya selalu taati aturan, karena saat orang berbicara aturan itu nyaman daripada di luar negeri itu lockdown terus stres itu. Ini Pak Wali nuraninya luar biasa, sehingga masih diberi kesempatan Satpol ikuti aja aturan, ngalir saja, tapi manakala ada yang melanggar prokes langsung ditindak sesuai aturan yang berlaku. Itulah ya. Itu makanya jangan sampai teman-teman Tribuners, mau itu pelaku usaha, betul. mau masyarakat biasa, kita juga tetap harus menaati ya Pak ya. Karena jangan sampai nanti kejadian. Pas saya pernah sekali Pak lagi nongkrong, emang kadang-kadang kita kan wanita kalau cerita agak lupa waktu ya Pak. Jam 9 tiba-tiba ada mobil Satpol PP datang gitu. Jadi itu akan menjadi pelajaran buat saya kapok sih Pak. Iya. Kapok. Pokoknya Tribuners jangan sampai kalian kayak gitu lagi, apalagi kalau misalnya sampai ditindak, karena itu akan ada ini juga ya Pak, sanksi untuk pengelola ya Pak ya. Iya, jadi kami itu selalu mobile. Ini kan ada PPKM Mikro masih jalan ya. Jadi di mana ada kerumunan, mereka memberitahu kami, udah selesaikan dulu. Tapi kalau tidak, kami turun dengan tim dari Satpol 3 langsung kami tutup gitu aja. Jadi saat kami turun di bawah
yang membantu di saya, ya kita nggak ada tawar menawar. Begitu saya datang langgar, kita polis line, kita seker tutup sementara itu. Jadi makanya kenapa mall, ruko, swalayan di Kota Semarang tertib, karena mereka tahu persis bahwa Satpol ini tidak mau diajak kompromi. Begitu salah pasti ditutup. Siapa yang rugi? Mereka sendiri. Karena saat kami menutup, pasti di belakang kami teman-teman media yang akan mempublikasikan. Begitu juga saat media tidak ada publikasi, berarti memang kondisi kota ini sudah tertib. Begitu juga para pengusahanya, gitu Mbak. Luar biasa, Bapak terima kasih banyak atas waktunya Pak. Kita udah ngobrol banyak banget. Saya juga nanti buat Tribuners yang mau ngecek ya, apa aja sih biar tidak usah apa ya Pak, tektokan sama Bapak ya, daripada nanti ketemu langsung gitu. Bisa cek di website Satpol PP Semarang. Di situ ada peraturan-peraturan daerah yang jangan sampai kita langgar dan itu bisa berguna banget. Nah, Tribuners, mungkin kalian nih sering, ada kerumunan tapi mau lapor ke Satpol PP gimana gitu kan ya. Mungkin Bapak bisa ngasih tahu Pak caranya Pak gimana? Iya, jadi memang dari Pak Wali mengendaki peran serta masyarakat juga aktif. Tidak hanya Satpol PP aja. Jadi kalau apabila ada kerumunan, segera saja kontak ke kami. Ya, nomor kami, karena Satpol itu biasa dibully, ya. Mau benar apa tidak itu di otak kami itu dianggap aja berita biasa. Contoh, saat ada salah satu mall setahun yang lalu itu kan ada masukan daripada warga masyarakat dan media. Hanya kita ke sana, hanya kita tutup benar. Mall gede Mbak di daerah Simpang 5 itu. Itu mungkin Tribuners tahu ya. Jadi tolong disamakan persepsi kita dengan panjenengan semua. Kami Satpol tidak hanya bongkar PKL yang di pinggir jalan, tapi manakala ada mall yang memang tidak disiplin, apalagi di situ kerumunan, pasti kami datang, kami sudah bawa stiker tutup sementara. Gitu ya. Jadi supaya kita berlaku adil. Jadi silakan main ke Satpol nggak ada yang penjaganya kok. Jadi kami bebas komunikasi, yang jelas saat kami melakukan penindakan itu penegakan perda. Saat kita penegakan perda harus tegas, tapi setelah penegakan selesai ya kita kembali seperti semula lagi ya. Terima kasih banyak Bapak, sama-sama. Luar biasa Pak. Mungkin mau ngasih pesan-pesan nih ke Tribuners untuk tetap menjaga untuk tidak melanggar peraturan-peraturan. Silakan Pak. Oke, Tribuners, jadi kita ini kan belum selesai ya COVID-nya. Ikuti aja aturan pemerintah. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Mungkin teman-temanmu yang di kabupaten kota sudah bebas, Kota Semarang berbeda. Taati aturan, karena manakala kalian pakai roda 2, orang 10 nggak pakai masker, ketahuan Satpol, kita tangkap, kita suruh push up 30 kali. Ya, yang penting syukuri. Anak-anak muda jarang banget yang terkena COVID ya, tapi sekarang kan eranya berbeda, justru anak muda yang sekarang diserang. Jadi jagalah kesehatanmu. Kedua, kalau mentar COVID, pikiran positif aja, pikiran positif. Saya nggak malu Tribuners kena 2 kali, selalu saya sampaikan semua orang, sehingga saya bisa ngomong orang-orang yang terkena COVID, kuncinya apa? Kita selalu nyaman, selalu tenang, selalu happy. Itu pasti Allah akan memberikan kesehatan pada kita dan umur panjang. Demikian Tribuners. Luar biasa Bapak. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga sehat selalu. Amin. Semoga nanti saya bisa ngintil ikut Bapak kalau misalnya ada membongkar apa gitu. Iya. Tapi saya cuma mau liatin sih Pak. Saya takut juga Pak. Karena katanya berbeda banget nih Tribuners. Bapak kalau misalnya di kantor sama ketika melakukan penindakan. Pokoknya Tribuners stay tune terus ya di Instagramnya Tribun Jateng. Dan Bapak sekali lagi semoga sehat selalu. Lancar-lancar programnya untuk Satpol PP di tahun 2021 ini. Oke Tribuners, kita akan ketemu di episode berikutnya. Karena kita akan ngobrol sama siapa, mungkin kalian bisa request sih di kolom komen. Dan jangan lupa Tribuners, stay healthy, stay safe, and stay tuned on Instagram TV Tribun Jateng. Bye!